Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin saya. Ku turut dengan setia, karena Tuhan pimpin saya. Waktu datang kesusahan atau datang kesukaan, di laut teduh atau gelombang, tangan Tuhan yang hantarkan. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin saya. Ku turut dengan setia, karena Tuhan pimpin saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau begitu baik kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kau tahu kami butuh firman-Mu, walaupun sering kami tidak sadari. Berfirmanlah atas kami Tuhan, keselamatan dan hidup yang kekal, kesehatan yang sempurna badan dan jiwa, dan bahagia yang sejati. Tuhan, berfirmanlah atas kami segala berkat yang baik dan limpahi kami dengannya. Sediakan kami untuk makan dan minum perjamuan-Mu. Pakai siapapun yang Kau mau pakai. Perintahkan kami Tuhan. Sucikan kami dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia kayo solam damen di mata lamas, ama sero lafan kamu nastar emesa kalau amen. Ya festa fanare kolam natendalo kame salam tanu murab ema salam tato amara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kau urapi kami dengannya, hingga semua yang Kau rencanakan atas kami jadi dengan sempurna dalam hidup kami. Tuhan, Kau Allah yang maha kuasa, tinggal di tempat yang maha tinggi, tidak dapat kami raih atau hampiri. Tapi Kau juru selamat kami, tinggal di hati kami, dan senantiasa menyertai kami. Anugerah ini ajaib. Dan Kau mau kami hidup dalam dunia ini sangat menang dan bahagia. Panjang sabar Kau ajari kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami berganda-ganda. Sediakan hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin.
Kita baca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 9 ayat 25 sampai 27. Lukas 9 ayat 25 sampai 27. Begini bunyinya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Saudara, orang mempersoalkan kerajaan Allah, pemerintahan Allah. Saudara juga barangkali ya. Saya bilang enggak. Sebab pikir yang betul. Hidup saudara, kalau dari pagi sampai malam saudara dibilang punyanya Allah, kan Allah yang merintah. Apa saudara ya dan amin dari pagi sampai malam? Saudara di tengah jalan nggak jengkel, nggak ngeluh, nggak macam-macam? Apa benar? Nah, kerajaan Allah itu kan itu. Allah memerintah saudara. Ngalami ini, ngalami ini, ngalami ini, ngalami ini. Apa saudara ya dan amin? Apa saudara nggak menyaksikan kerajaan Allah? Apa saudara nggak mikir bahwa itu keliru, itu salah? Saudara, tidak ada lain yang bisa membuat kita lebih bahagia daripada membiarkan diri kita diperintah oleh Allah. Benar diperintah. Begitu saudara mulai merasa gelisah, bingung, mencari-cari, saudara sudah keluar. Loh, kalau kita diperintah kan kita nggak usah gitu. Kan kita nggak usah mikir-mikir macam-macam. Kan kita cuma jalan aja. Apa yang dia mau, kita jalani kan. Nggak ada masalah kan. Tidak ada ketegangan di dalam kita kan. Kita bisanya bedakan kita ini diperintahkan Allah sama tidak adalah kalau kita lega, kita damai, kita enak. Begitu kita nggak enak, berarti bahwa kita sedang melawan pemerintahan Allah. Begitu kita rasanya sesek, kita sedang melawan. Kalau Allah yang memerintah kita lega. Nah, sebab kalau saudara maunya kan ada aturannya, nanti diatur gini, diatur gitu, diatur gitu. Nah itu, kita tidak hidup dari aturan. Kita hidup dari pemerintahan Allah ini. Saudara, kalau aturan cuma terbatas, yang saudara ngerti aja. Tapi ini enggak. Saudara bisa dibawa kemana yang Tuhan mau. Perkara-perkara yang baru. Saudara nggak usah nanya dulu ini kehendak Tuhan apa. Orang yang sudah nanya gitu sudah biasanya itu sudah keliru. Sebab dia sudah nggak punya keyakinan lagi. Begitu gampang. Saudara, kalau kita memang nurut Tuhan, kita memang setia kepada Tuhan, gampang sekali. Saudara nggak perlu ngerti banyak. Nggak perlu. Ibaratnya nih ya, kalau saudara dihadapkan sekarang dengan mobil yang rusak, sak dah. Saudara nggak ngerti urusan mobil, ya, udah ini kan. Kalau saudara mau dipimpin Tuhan, saudara lakukan yang lega aja, saudara bisa betulin tuh mobil. Orang suka keliru di situ. Dia nggak ngerti, dia sangka
Karena orang bilang biasanya yang rusak ini dibongkar ini. Akhirnya makin jadi parah, wong yang rusak nggak itu. Nah itu kalau teknis itu namanya troubleshooting. Saudara, saya sering kali nggak ngerti apa-apa, tapi kalau saya nurut Tuhan aja lega di mana nih. Dan makin saudara sering lakukan ini ya, makin saudara gampang sekali mengenali lega dan nggak lega. Misalnya nih, saya pernah anak-anak saya dulu masih kecil-kecil bilang, "Pak, beliin buku cerita." Cerita kan banyak, cerita yang mana? Saudara, saya cuma minta Tuhan aja yang lega nih. Saya lihat buku itu, saya cuma liatin yang lega mana, yang lega saya ambil, yang lega saya ambil. Dan saya tidak salah memberikan buku yang baik. Saudara tahu apa saja, kapan saja saudara bisa pakai. Mulai dari keluar rumah, saudara lega dulu. Kalau saudara rasa lega, saudara ingat, mau apa? Belanja di pasar. Sama. Yang lega. Jangan maksain. Saudara, kalau kita lega ya dalam segala hal, kita sudah terbiasa ya. Kita cuma bisa ngenalin jelas sekali dah. Lega dan tidak lega. Dan itu saudara bisa rasakan benar. Nah, kita biasanya gitu, udah nggak lega dipaksain karena sungkan, karena apa. Itu sama aja sama kita menolak kerajaan Allah. Sebab Allah kalau memerintah lega sama sekali. Enak sekali. Nah, coba cari yang gitu dulu. Cari yang enak di dalam hidup ini. Dan saudara menemukan kerajaan Allah di situ. Di dalam Roma 11 ayat 26. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Roma 11 ayat yang ke-26. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Saudara, dan tidak cuma Yakub saja yang diselamatkan. Dari sana, kemana-mana, Tuhan menyelamatkan. Saudara, Tuhan menyelamatkan berarti bagaimana kalau Tuhan menyelamatkan? Nah sebetulnya yang tadi saya jelaskan itu sudah cukup jelas. Ini coba pikir ya, kalau saudara punya kekuatan ya, bisa ngangkat 100 kilo ya, saudara ngangkat buku ini pakai tenaga apa enggak? Saudara angkat gitu, enteng kan? Tapi kalau saudara lumpuh, saudara ngangkat ini, ada orang yang stroke, dia mau ngasih tangan, saya minta tangan kanannya, selalu dia kasih tangan kirinya, saya nggak mau yang itu. Susah dia ngangkat tangan. Saudara, kalau Allah Maha Kuasa, sekarang, ini tadi kita lihat yang kurang kuasa. Kalau Allah Maha Kuasa, berapa susahnya dia nolong saudara dan saya. Dia perintahkan dan jadi. Nah, kalau dia perintahkan dan jadi, jangan ingatnya cuman itu orang lumpuh di kolam Siloam. Dia perintahkan saudara dan jadi. Berarti itu adalah situasi saudara yang paling lega. Saudara nggak perlu pakai ngeden lagi. Sudah cukup kuasanya Allah. Saudara tahu itu sebabnya kalau Yeremia itu takut kan, dia masih muda, Tuhan bilang apa? Dari kandungan aku sudah kenal kamu.
Katakan. Dan saudara, itu terjadi. Jadi saudara bisa bayangkan, hidupnya orang yang melawan kerajaan Allah, susah-susah, ngeden gini, ngeden gitu. Hidupnya orang yang kenal kerajaan Allah, segala gampang, segala enteng. Segala. Saudara nggak peduli, saudara kerjakan apa. Itu kalau kita kenal, kalau kita nurut kerajaan Allah. Jadi, kita bisa periksa sebetulnya, kalau saudara mau. Saudara ada di sini gelisah, ada di sini gelisah, ada di sini makin lega, makin lega, makin lega. Di sini gelisah lagi. Saudara nanti akan menemukan ada satu titik yang saudara lega, lega sekali. Nah ini ya, kalau saudara sudah terbiasa memakai jalan ini, saudara ngomong sama orang juga gitu. Saudara jangan mikir kalau ngomong sama orang mesti berdoa dulu, Tuhan saya mesti ngomong apa gitu. Enggak, nanti yang dikatakan nanti pada akhir zaman kalau kita dibawa ke pengadilan, itu kita dikasih oleh Roh Kudus di bibir kita itu, gitu maksudnya. Bahwa kita terbiasa untuk ngomong hanya yang lega saja. Saudara, sebab itu saya nggak senang kalau saudara ngomong marah-marah, ngomong apa itu. Yang lega aja. Saudara boleh katakan apa saja, asal yang lega. Lega di hati saudara. Itu saya dilatih tuh itu. Oh saudara bodoh nggak mau melayani firman Tuhan. Saya 32 tahun itu dilatih gitu loh. Saya tahu nggak? Saya nggak bisa berhenti diperpanjang. Saya nggak bisa memperpanjang khotbah. Kalau Tuhan bilang saya berhenti, saya berhenti. Habis kalau maju lagi itu nggak lega. Saudara, terus dilatih begitu. Nah, yang paling lama itu. Saudara, perhatiin nggak? Seringkali kalau nyanyian biasa, saya batuk-batuk. Saudara tahu, saya susah menemukan kelegaan. Pertama-tama nada tinggi rendahnya. Kedua, saudara, dan macam-macam gitu. Dan ini membuat saya nggak lega. Nah, baru kalau saya lega, ini semua bisa lancar. Sampai di situ, saudara, kelegaan itu harus terus ditambah dan ditambah. Saya banyak handicap. Saya pakai gigi palsu. Kalau saya makan yang enak sekali, saya keselak. Kenapa? Saya lupa saya punya handicap. Kalau saya makan kacang seenaknya aja, keselak. Makan apalagi yang keripik-keripik, meleset sedikit masuk di antara gigi palsu itu. Itu kayak duri. Jadi saudara, Tuhan ngajar saya, kayaknya itu kayak ngajar ngedrill kuda gitu ya. Bagaimana jalan dengan baik, bagaimana jalan dengan lega. Saya dikasih handicap macam-macam, supaya di tengah-tengah handicap itu saya nemukan kelegaan. Saudara dan saudara akan bahagia kalau saudara bisa jalan dengan lega dalam hidup saudara. Bahagianya itu tidak susah diceritakan, saudara. Orang suka cari macam-macam kan, ilmu dan suka kepintaran, suka kekuatan, suka apa dari macam-macam kan, saudara. Padahal untuk bisa hidup dengan bahagia, kelegaan itu mesti selalu ada di hati saudara. Dan ini hanya bisa kalau saudara benar. Kalau nggak benar nggak bakalan bisa kan. Itu sebabnya firman Tuhan berbunyi begini di Matius 5 ayat 23 sampai 24. Matius 5 ayat 23 24. Kita baca firman Tuhan begini bunyinya.
Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap sesuatu yang teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Tapi itu saudara lihat, saudara pikir ini kayaknya ekstrim ya. Saudara mau membawa persembahan, ada sedikit aja nggak lega, bahwa saudara ingat ada yang nggak lega antara saudara dengan saudara. Taruh dulu. Kita kan selalu kalau sudah gitu, kepalang nanti aja kalau pulang ya. Saudara, nanti kalau pulang udah telat. Saudara sudah beribadah kepada Tuhan sambil tidak lega. Nah, ini yang salah. Saudara, kalau saudara beribadat masih ada yang saudara nggak lega, pulang dulu. Legakan dulu, baru kembali. Saudara tidak bisa menyembah Allah kalau hati saudara tidak mutlak lega. Nggak bisa. Nanti mesti macam-macam dah. Ya ngantuk kek, ya apa kek. Nggak ada kelegaan sama sekali. Saudara coba. Dan nanti kalau saudara menemukan jalan ini, saudara yang bagus itu apa tuh? Yang bagus itu saudara bisa ngajarin anak-anak saudara. Sekarang kan saudara ngajarin apa? Tadi ada anak angkat saya mau ke sini. Anak saya nakal kalau di ya nggak diajak, jadi nggak pergi. Saudara, ya susah. Anak diajarin suruh nurut, suruh duduknya kayak orang tua-tua gitu. Saudara, anak tuh perlu diajarin cuman kelegaan. Lega. Nah, saudara sebagai orang tua, kalau saudara sudah kenal nih kelegaan ini, bisa ngoperin ke anak-anak. Gampang sekali. Wong itu cuman, ya apa enggak? Sama sekali bersih. Saudara perhatiin dalam ilmu jiwa itu dipelajarin ini. Kenapa anak-anak seringkali itu ada kompleksnya, ada macam-macam. Itu kelegaannya itu nggak hilang, tahu nggak? Dari kecil waktu dia masih bayi sampai kapan anak masih bayi pernah kaget karena diloncatin kucing. Sampai tuanya itu nggak bisa lihat kucing. Itu penyakit kucing. Saya dulu punya teman saudara. Kalau dia masuk ke rumah saudara lihat ada kucing, dia nggak bakal datang lagi. Kalau rumahnya kemasukan kucing, itu dipel sampai 3-4 kali bekasnya kucing. Itu penyakit kucing. Saudara tahu? Nah, kenapa? Karena pernah ngalami sesuatu sehingga dia tidak bisa lega lagi. Kalau anak sudah nggak bisa lega, saudara, segala macam akibatnya. Ya nakal kek, ya apa kek, nggak bisa duduk diem kek, dan apa kek. Itu kalau dia hajar satu-satu, ya kasihan dong anaknya. Jadinya anaknya cuma jadi monyet aja, dilatih gitu, nggak boleh ini, di drill. Saudara, lega. Semua butuh lega ini. Lega ini nggak perlu kepinteran. Lega ini nggak perlu kekuatan, nggak perlu kekayaan. Lega ini cuman situasi hati kita. Benar atau enggak? Kalau ada yang nggak benar sedikit saja, benarkan. Sampai saudara lega, enak sekali, saudara. Dan ini yang Tuhan berikan, kerajaannya itu kerajaan ini, kerajaan kelegaan, damai, saudara. Nggak macam-macam susah sehingga nanti orang mesti belajar dulu di sekolah teologi ya untuk bisa ngerti, mesti PA, mesti apa lagi. Enggak.
Biar baru loh, masuk jadi Kristen tuh baru. Dia bisa nemukan kelegaan itu. Sebab itu ada di dalam Tuhan. Tuhan yang bilang, mari aku berikan kepadamu kelegaan. Di dalam Amsal 26 ayat 10. Amsal 26 ayat yang ke-10. Kita baca firman Tuhan. Begini bunyinya. Jika engkau melihat orang 26 ayat 10. Oh, ayat 10, sorry. Siapa memperkerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat adalah seperti pemanah yang melukai tiap orang. Orang bebal dan orang lewat. Dasar itu orang yang gitu saja. Saudara, kalau saudara urusan dengan orang yang begitu, kacau balau dah. Saudara mesti pikir, orang yang bebal, nasihatin gini. Yang saudara hasilkan apa tahu? Luka. Nggak ada lain. Itu kayak pemanah yang ngawur, kalau manah berbet semua orang dilukai semua. Enggak. Tahu persis tempat yang mesti dipakai, orang yang mesti diajari. Orang lewat tuh orang nggak ada urusan. Coba bayangin, saudara, ada tukang becak lewat, ngomongnya jorok sampai becak. Saudara nggak mau. Langsung saudara kejar tukang becaknya, itu urusan. Jadi ribut aja kan. Tapi kalau saudara tahu persis apa yang saudara harus lakukan, saudara nggak buang-buang tenaga. Jalan kita itu begitu enak sekali. Paling susah itu untuk mencegah saudara untuk diam, yang bukan urusan saudara. Kita seringkali hawa nafsu, bukan urusan kita urusin. Ada tukang becak lewat, begini begitu kita pikirin semalaman. Kenapa kok dia gitu? Kenapa kok gitu? Ya saudara, memang orang yang dikatakan gila itu sukanya gitu. Nanti ada TV mainan tuh nyindir saya tuh. Coba bayangin. Ya saudara, jangan ketawa. Saya kenal orang begitu. Nanti dia bikin tulisan laporan, itu produser TV sinetron ini, itu sentimen, itu menyinggung saya. Kenal aja enggak loh. Ya saudara tahu. Kalau dibilang enggak kenal dia, bohong, masa persis semua. Saudara ngamuk. Nah itu orang gila. Tapi seringkali kita kayak orang gila gitu. Ya memang, kalau nonton TV sinetron itu bisa nangis tersengguk-sengguk kayak mamanya mati atau apa gitu. Ya, saudara, permainan kok ya sampai diresep-resepkan. Ya, saudara, itu sama aja kalau anak-anak main pasar-pasaran terus maunya dimakan beneran. Saya tahu. Kita seringkali kan begitu. Yang bukan mestinya urusan kita uruskan ke dalam kita, sehingga kalau usah berat. Saudara nggak tahu ya, bahwa seringkali saudara merasa berat, merasa sedih, merasa apa, sampai mimpi-mimpi, itu hanya karena sinetron. Saudara enggak, saya udah lupa, enggak. Saudara tahu, semua penangkapan itu masuk di bawah sadar, dan itu membuat kita berat. Kalau kita tidak dari mulanya menutup dirinya, kita kena dibawa emosi kita nanti naruh beban di situ. Mau cari kelegaan kita nggak dapat. Ya saudara tahu, itu saudara seringkali saya akan ganggu saudara.
Kalau saudara sudah tegang-tegang nonton itu, saya bilang, ya itu kan maunya sutradaranya. Dan saudara merasa nggak enak kalau saya ngomong gitu. Itu mutusin saudara lagi nangis, lagi sedih, lagi apa, disiram air dingin gitu kan nggak enak. Dan saudara senangnya kan terus aja dikipasin terus sampai kita tempatnya itu. Kalau saudara terus bergaul dengan Tuhan, saudara dikasih tahu. Kasih tahu. Saya kalau khotbah aja, saya kesemangatan sedikit, Tuhan bilang, jangan semangat. Langsung. Saudara, kalau kita mau diperintahkan kerajaan Allah, kita bahagia. Soalnya terus damai sejahtera terus. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. 18 saja. Ya. Saudara, coba saudara lihat. Yang perlu kita lakukan cuma itu. Bersukacita senantiasa. Sukacita saudara tidak akan bisa menjadi sukacita yang sempurna kalau ada ganjelan. Coba ambil satu contoh aja yang nggak ada hubungannya sama rohani. Saudara bisa nyanyi baik nggak kalau gigi saudara ompong satu di tengah gini? Nanti kan ngomongnya ngobos terus. Saudara nggak bisa kan, cuma gigi aja. Nah, lain dari gigi dah. Saudara bisa nyanyi yang baik kalau nih jempol saudara cekot-cekot terus. Saudara mau nyanyi sambil meringis, sakit-sakit banget. Nah, nggak bisa kan? Saudara hanya bisa bersukacita senantiasa kalau sama sekali lega. Sama sekali lega. Kalau saudara mau berdoa juga sama. Semua ini ibadah kita itu saudara hanya bisa dilakukan dengan baik kalau kita lega. Cuman itu saja. Orang yang gak lega bisa nyanyi, bisa berdoa, bisa apa aja, tapi gak didengar. Orang yang lega hatinya, apa saja yang dia lakukan Tuhan dengar. Setiap kelegaan itu adalah cirinya kerajaan surga. Amin. Jaka festa yaling hamu sulafen natana yakoa misal kanuatareso. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Beri kami sekarang makan tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih. Sama seperti pada malam itu, sekarang Tuhan berkata kepada kita, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Ambillah. Yosa Hemaya kumare kimatalam Yose Rekalam No masal kanen Amo asal kalesta Ekimaserom.
Makanlah tubuh Kristus. Amin. Tuhan Yesus, beri kami juga minum darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Sama seperti pada malam itu, sekarang Tuhan berkata kepada kita, cawan minuman syukur ini adalah darah perjanjian baru, yaitu darah-Ku yang ditumpahkan guna keampunan dosamu. Ambillah. Minumlah darah Kristus. Amin. Ya sefalam napona pera, ya sefalam panatar, aku mau rasa kamu. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap firman yang saya terima pada malam hari ini. Tuhan, dari firman-Nya Engkau sampaikan kepada kami ini, kami boleh mempraktekkan dalam hidup kami sehari lepas hari ini, sehingga kami boleh merasa lega di dalam segala perkara. Tuhan, terima kasih atas perjamuan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, tolonglah supaya kami selalu boleh tetap setia kepada-Mu Tuhan, selama sisa hidup kami ini melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima